Dan sekarang ini sedang berproses satu majelis kehormatan hakim. Tadi sudah diumumkan akan dibentuk majelis kehormatan hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi ya jangan terlalu optimis juga, karena kadang-kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli juga, bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, jadi keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pembangunan hukum masih seperti sekarang. Tapi ini semua jadi pelajaran bagi kita agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Itu aja. Calon anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimli Ashidik merespon komentar bakal calon wakil presiden Mahfud MD soal pembentukan MKMK untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Pada Selasa 24 Oktober pagi, Mahfud mengunggah pernyataannya di akun media sosial X. Dia menyebut 3 anggota MKMK sebagai orang berintegritas. Sebelumnya, Mahfud mengingatkan agar masyarakat tidak perlu optimis dengan pembentukan MKMK buntut putusan terkait batas usia minimal capres dan cawapres. Menurutnya, majelis bisa saja dibeli dan direkayasa. Dan sekarang ini sedang berproses satu majelis kehormatan hakim. Tadi sudah diumumkan akan dibentuk majelis kehormatan hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi ya jangan terlalu optimis juga, karena kadang-kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli juga, bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pembangunan hukum masih seperti sekarang. Tapi ini semua jadi pelajaran bagi kita agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Itu aja. Mahfud menyebut kondisi itu menjadi sebuah pelajaran agar polemik terkait putusan MK tak kembali terjadi di masa mendatang. Mantan ketua MK itu menilai hakim konstitusi yang memiliki hubungan dengan suatu perkara tak diperkenankan untuk memutus perkara tersebut. Namun, Mahfud mengatakan putusan MK terkait batas usia minimal cawapres dan cawapres tetap harus dilaksanakan dan diterima. MK telah mengumumkan pembentukan MKMK untuk menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Pagi Pak Mahfud. Pak Mahfud mau minta tanggapan Pak, ini banyak masyarakat sipil menilai MKMK yang dibentuk MK tidak bermasalah begitu karena dipimpin Pak Jimli yang merupakan pendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapannya Pak? Saya kira enggak lah. Sebelum MKHK itu dibentuk, saya pesimis ya. Sebelum disebut namanya, tapi sesudah namanya disebut ada Jimli, ada Bintan, ada Wahidudin. Menurut saya itu cukup kredibel. Sehingga saya kira tidak usah dikaitkan dengan soal-soal lain. Ketika MK mengumumkan MKHK itu kan sebelum disebut namanya saya waduh ini susah kan, sekarang apa-apa bisa diatur. Tapi sesudah bahwa yang muncul teman-teman saya lama, semua yang saya tahu di dunia perjuangan demokrasi dan hukum, ada Pak Jimli, Pak Bintan,
kemudian Wahidudin ada. Kita harus percaya. Mudah-mudahan nanti bisa menempatkan masalah itu pada proporsi yang tepat. Gitu aja dah. 3 orang anggota MKMK yang telah diumumkan, yakni Jimli Asyidik, Bintan Soragi, dan Wahidudin Adams. Juru bicara bidang perkara MK, Eni Nurbaningsih mengatakan, keanggotaan itu merupakan perwakilan dari 3 unsur. Jimli mewakili unsur tokoh masyarakat, Bintan mewakili akademisi, sedangkan Wahidudin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif. MK telah mengutus sejumlah gugatan tentang syarat capres dan cawapres. Salah satu permohonan yang dikabulkan adalah perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023. Dalam putusan itu, MK menambah ketentuan syarat minimal capres dan cawapres. Capres dan cawapres tidak mesti berusia 40 tahun jika sudah pernah menjadi kepala daerah. Putusan itu membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang masih berusia 40 tahun dan sedang menjabat wali kota Solo. Gibran sendiri telah diumumkan sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Sementara, Mahfud MD menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Pasangan ini diusung dan didukung koalisi dari PDIP, P3, Perindo, dan Partai Hanura.